muliakanlah Yesus melalui makanan dan minum. Jadi hal ini penting. Kenapa? Ya, Tuhan manusia yang menyebabkan Anda dan saya menderita sampai saat ini gara-gara tidak menahan selera. Oleh karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa hanya karena tidak percaya kepada firman Allah. Nah, sekarang ini karena makanan dan minuman itu penting, kita akan belajar sama-sama. Berapa jenis makanan menurut Alkitab? Ada berapa jenis makanan menurut Alkitab? Hanya ada 3 jenis makanan menurut Alkitab. Yang pertama, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berikan kepada mereka buah-buahan dan biji-bijian. Itu makanan sebelum jatuh dalam dosa. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan lagi, ya, Kejadian pasal 1 ayat 9, firman-Nya Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh dunia, seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ini sebelum jatuh dalam dosa. Apa makanan hewan? Ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, diberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau makanannya, dan jadilah demikian. Nah, ini adalah sejenis rumput-rumputan termasuk sayur-sayuran. Makanan hewan. Sudah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memberikan kepada manusia tambahan jenis yang kedua, yaitu sayur-sayuran. Kejadian 3 ayat 18, semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Ini jenis kedua sesudah manusia jatuh ke dalam dosa. Saat air bah, jenis yang ketiga diperkenalkan, yaitu hewan yang halal. Kejadian pasal 7 ayat 2 dan 3, dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Jadi yang halal 7 pasang atau 14 ekor. Kalaupun mereka makan 12 ekor masih ada 1 pasang. Tetapi yang haram cukup 1 pasang karena bukan untuk dikonsumsi atau dimakan. Ini yang halal 7 pasang atau 14 ekor, tapi haram itu hanya 2 ekor 1 pasang. Ada 2 kode binatang yang halal. Kuku bersela panjang dan terbelah 2. Ini kode pertama. Kode yang kedua, memamah biak atau memakan kembali makanan dipunya kembali. Jadi kalau lihat saja binatang yang kukunya terbelah 2, kemudian memamah biak, itu boleh. Lihat kode hanya 2. Mama 11 ayat 2-7, katakanlah kepada orang Israel, beginilah, inilah binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang yang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Kalau ini memamah biak, marbiak kuku tidak terbelah 2. Jadi kodenya cuma 1, tidak boleh. Tapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau yang dari kuku belah terbelah, karena memang memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk karena memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Kalau cuma 1 kodenya, tidak boleh. Ini perintah Allah. Ya, ini juga mengenai kelinci, memamah biak tapi tidak berkuku belah, haram. Demikian juga babi hutan, memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Ini dia bilang babi hutan. Kalau babi kampung atau babi kota bagaimana? So memamah biak dia. Kalau
Kalau dia mau mengambil buku terbelah, boleh. Nah, sampai sekarang ini kita cari dia dan cari pelajari dia babi hutan kah, babi kampung atau babi kota. Cuma satu dia punya apa? Dia tekode, tapi berarti tidak bisa. Ini ikan di air tawar dan air laut, dua lagi dia tekode. Tidak susah, bersirip, bersisik. Lihat saja kalau ada dua kodenya, bersirip dan bersisik. Ini yang bersisik ini yang orang Manado bilang madung. Lalu yang dia sirip itu yang ada di belakang itu dan untuk dia goyang-goyang waktu berenang. Lihat saja. Kalau dua kode ini ada, boleh. Kalau cuma satu kode, tidak boleh. Apalagi kalau dua-dua kode, tidak ada. Jadi Imamat pasal 11 ayat 90 dan 12 ini membicarakan mana yang boleh, mana yang tidak. Imamat 11 ayat 90 dan 12, segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik dalam air adalah kekejian babi. Ini Sogi ini suntung, ketang, udang, dia kode itu tidak ada sisik, tidak ada sirip. Nah ini berarti tidak Tuhan izinkan untuk dikonsumsi. Jenis unggas pun dua dia kode. Ada paha di atas kaki dan tidak menyambar. Gampang sekali jenis unggas. Imamat 11 ayat 13 dan 21. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Jangan dimakan karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung raja wali, hering janggut, elang laut. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang raya bersayap berjalan dalam keempat kakinya, yaitu mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Rupa bele boleh, rupa ayam bisa. Ini raja wali, elang, dia ini merekam mangsanya, menyambar, tidak boleh. Ya sementara lihat ayam kecil, hati-hati kalau piara ayam kecil, lalu apalagi ayam mahal, dia sementara monitor, bahaya. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeliaran di atas bumi, tikus buta. Nah, tikus buta, dia adalah buta. Tikus dan kakak menurut jenis. Jadi dia buta atau anak buta itu tikusnya boleh. Begitu dengan kakak atau kode. Tapi ada orang bilang, kejadian 9 ayat 3 yang bagaimana? Sebelum kejadian 9 ayat 3, perhatikan kejadian pasal 6 ayat 21. Dan engkau bawa bagimu segala apa yang dapat dimakan. Rumput dan lain itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Jadi ada yang dapat dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Jadi kalau kita mau katakan kejadian 9 ayat 3, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Ini bahaya sekali. Segala yang bergerak dan hidup menjadi makanan. Orang bergerak dan hidup dengan apa menjadi makanan. Aku telah memberikan semua itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Saudara lihat, cacing digambar bergerak dan hidup menjadi makanan. Kalau pakai itu air itu manusia juga bergerak mau jadi makanan. Jadi kita harus melihat apa yang Allah katakan itu yang terbaik bagi kita. Jangan ambil ayat berarti semua yang bergerak bogong dan lain sebagainya juga bergerak. Dan sebenarnya kalau kita mau ikut selera kita, Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 19 bilang, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Ilah mereka perut mereka, tapi kebinasaan. Bagaimana dengan kisah pasal 10? Kayak Petrus. Coba Anda perhatikan kisah pasal 10. Nanti pulang di sini, baru kemudian lihat apa judul kisah pasal 10.
Jodohnya Petrus dan Cornelius. Bukan binatang haram sudah jadi halal. Jadi kisah pasal 10 mengisahkan mengenai Petrus dan Cornelius. Waktu Rasul Petrus rasa lapar, dia naik ke Sotoruma. Dan pada waktu dia berada di Sotoruma, sementara tunggu orang memasak, dia dalam penglihatan dalam kaya. Ada yang dia lihat di dalam kaya itu. Dan yang dia lihat adalah satu kain berpojok 4. Lalu di dalam kain itu, penglihatan itu, semua binatang haram ada di situ. Lalu kemudian datang suara, Petrus, bangunlah, sembelih, lalu makan. Petrus bilang, Tuhan, belum pernah kita makan yang model begini. Kemudian suara itu datang kedua kali, dan bukan hanya 2 kali, 3 kali. Petrus, bangunlah, turunlah ke bawah, sembelih, lalu makan. Sementara dia pikir-pikir apa penglihatan itu, arti penglihatan itu, sementara itu ada orang yang disuruh oleh Cornelius yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Ini Cornelius ini orang percaya kepada Tuhan, tapi orang kafir, bukan orang Yahudi. Dan orang Yahudi menganggap orang-orang selain bukan Yahudi adalah kafir dan haram. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh. Perhatikan, ada 3 orang mencari kamu. Lalu seterusnya, ayat 20 kisah pasal 10, bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Karena Petrus tahu orang kafir tidak beramah-tamah dengan orang Yahudi, maka Tuhan menunjukkan kepadanya melalui kaya itu, penglihatan itu, jangan menyebutkan orang itu haram atau tidak. Lalu dia undang mereka masuk. Ini sesuatu yang tidak lazim untuk orang Yahudi undang orang kafir datang masuk ke rumah mereka, apalagi bermalam. Ayat 23 kisah pasal 10, ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Kenapa dia rela undang mereka masuk bermalam? Karena Tuhan sudah menunjukkan kepadanya melalui kaya kisah pasal 10. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka. Ayat ke-8, Petrus mengatakan, ini sudah lebih jelas. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi bergaul dengan orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Perhatikan. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Kapan ditunjukkan? Melalui kaya. Ayat 34, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti. Apa yang dia mengerti? Penglihatan itu, bahwa Allah tidak membedakan orang. Apakah dia Yahudi, non-Yahudi, Allah tidak membedakan orang. Jadi kisah pasal 10 bukanlah mengenai makanan yang halal sudah dijadikan halal. Bukan. Kita semua datang untuk belajar Alkitab, untuk mengerti firman Tuhan. Kita harus berdoa, minta pengertian oleh kuasa Roh Suci. Roma pasal 2 ayat 11 selalu Paulus katakan, sebab Allah tidak memandang bulu, tidak pilih-pilih. Pertanyaan yang berikut, Roma pasal 14 ayat 2 dan 3. Kita sudah pelajari tadi bahwa Alkitab mengajarkan hanya 3 jenis makanan: buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, binatang halal. Hanya itu yang Alkitab ajarkan mengenai makanan manusia. Tidak ada jenis yang keempat. Hanya 3 jenis.
jenis makanan, yaitu buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, dan binatang-binatang. Bagaimana dengan Roma 14 ayat 2 dan 3? Yang seorang yakin bahwa boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Yang yakin boleh makan segala jenis makanan, itu 3 jenis itu. Tetapi ini masalahnya, ada kaitan dengan masalah di Korintus, 1 Korintus pasal 8, yaitu orang menganggap kalau makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu tidak boleh lagi dimakan. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Roma pasal 14 ayatnya yang ketiga, siapa yang makan jangan menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Ini maksudnya yang 3 jenis makanan ini. Ada orang yang merasa kalau makan daging yang dijual di pasar terus bawa di berhala, sehingga kalau makan itu berarti dia itu tidak suci. Tetapi kita tidak boleh duduk di kursi hakim dan jaksa, tapi semuanya adalah ukurannya, yaitu Alkitab. Kembali kepada Alkitab. Nanti kita pelajari selanjutnya. Masalah Roma 14 ada kaitan erat dengan 1 Korintus 8. Judul 1 Korintus 8 adalah tentang persembahan berhala. 1 Korintus 8 ayat 4 dia bilang tentang hal makan daging, persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Seringkali ada makanan yang orang anggap didoakan untuk dewa-dewa. Ini yang jadi masalah di sini. Sehingga Rasul Paulus sangat jelas dalam ayatnya yang ketujuh, bukan semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai oleh. Tapi ini makanan halal yang dianggap sudah dipersembahkan kepada berhala, bukan yang haram. Ayatnya yang ke-13 1 Korintus 8. Karena itu Rasul Paulus katakan, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara. Ini yang halal, bukan yang haram. Lanjut. Apakah Allah yang kita sembah itu berobat-obat dan perintahnya mengenai makanan itu berubah-ubah? Kalau Allah berubah-ubah, perintahnya boleh berubah. Tapi kita lihat, Dia yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang padanya, tidak ada perubahan atau bayangan karena perbuatan. Allah Bapa itu tidak pernah berubah, dan perintahnya juga tidak akan berubah. Bagaimana dengan Yesus Kristus? Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan selama-lamanya. Mereka tidak pernah berubah. Manusia yang berubah-ubah, tapi Allah itu tidak. Perintahnya tidak berubah. Saya senang dengan lagu yang seringkali dinyanyikan. Tidak berubah, Tuhan itu tidak berubah, dulu sekarang selama-lamanya. Tidak pernah berubah. Makanya perintahnya untuk makanan tidak pernah berubah. Benar kita berpikir, ini kasih tahu ayat atau enggak? Tapi kalau kita tidak kasih tahu, nanti Tuhan bilang, kasih tahu waktu ceramah di Noam, kebenaran itu tidak boleh disembunyikan. Perhatikan, orang baca sama-sama. Yesaya 66 ayat 15 sampai 17. Sama-sama. Sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti putih beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan
kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Ayat 16 sama-sama kata. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlah. Di antaranya yang mana? Yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah. Perhatikan ini, yang memakan daging-daging dan binatang-binatang jijik dan tikus lain. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas, sesungguhnya, bukan pura-pura. Di antaranya mereka itu, ini juga yang terduduk di kuburan-kuburan bermalam dalam gua-gua makan daging babi, dan kuah najis ada dalam kuali mereka. Dan orang bilang, DP daging tidak usah, DP tuan. Tuan itu semuanya. Makanya dia bilang, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kulit mereka. Yang berkata, menjauhilah jangan meraba aku, nanti engkau menjadi kudus oleh Tuhan. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala panjang. Tuhan itu tidak pura-pura, karena kejatuhan manusia adalah mengenai selera. Dua bilang boleh makan, berapa makan. Sekarang ini juga demikian yang terjadi. Perhatikan ayat 6, Yesaya 60. Sesungguhnya, selalu dikatakan sesungguhnya, bukan pura-pura. Sesungguhnya telah tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan dia. Pembalasan terhadap dirinya. Seringkali orang marah bila kita memberitahukan yang benar. Apa kata Rasul Paulus katakan Galatia 4:16? Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Dari malam ke malam kami hanya berbicara mengenai kebenaran firman. Kita ambil maknanya. Kita semua beribadah untuk selamat. Apa gunanya kita peroleh seluruh dunia ini tapi kita binasa? Tidak ada arti hidup beribadah lalu kemudian hanya untuk binasa. Dan orang seringkali salah mengerti. Matius pasal 15. Perhatikan juga judulnya. Kalau orang mau baca sesuatu, lihat dia perikopnya. Apa? Judul Matius 15, judulnya perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi. Orang Yahudi kuat memegang adat istiadat dan menyambut Allah. Kita lihat. Mereka kritik. Ayat 2, kenapa murid-murid mau melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Ada cara orang Yahudi membasuh tangan mereka, bukan cuma begini-begini, tapi mungkin ada persyaratan bagaimana sebelum makan cuci tangan. Itu adat istiadat. Murid-murid bisa cuci tangan, tapi mungkin cuma asal bukan orang bicara cuci tangan, dan mereka anggap itu melanggar adat istiadat. Jadi masalah Matius 15, masalah yang terjadi mengenai adat istiadat yang dikeluarkan orang Yahudi dan menurutnya, tapi mereka kritik murid-murid yang tidak mengikuti. Lalu Yesus bilang begini, lalu jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat ini? Siapa mau? Oh, juga langgar hukum Allah cuma demi adat istiadat nenek moyang. Sebab ayat 4 Matius 15, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Itu tak ada dalam hukum yang keberapa? Kelima. Orang Yahudi seringkali, tapi dulu itu soal sudah kasih sumbangan ke orang lain, bangunan ini dan lain sebagainya. Jadi mau orang tua sengaja, itu kan putar balik. Jadi mereka itu langgar hukum yang kelima hanya gara-gara ada istiadat. Makanya Yesus katakan, Matius 15 ayat 8 dan 9, bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, padahal hatinya jauh daripada. Cuma mulut, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Maka ayat 9 Yesus bilang, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan
tinggalkan ialah perintah. Orang lebih percaya ada istiadat daripada hukum Allah. Tuhan katakan percuma. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar. Lalu pikir, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Orang berlebihan itu pokoknya kalau makannya nak muntah, itu halal. Nanti kalau muntah baru halal. Bukan itu pengertiannya. Keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Seorang mau makan onde-onde, kemudian tak keluar muntah, lalu itu membuat orang berdosa, menajiskan dia, tidak jadi suci. Tak mungkin. Bukan itu. Pengertian ini adalah kata-kata. Nanti sebentar kita lihat. Lalu sedang Petrus sama mati itu. Apalagi sekarang itu banyak orang yang bilang, pokoknya kalau makan lalu muntah, itu baru haram. Maka dia terus-terus dapat menang. Lalu Yesus katakan, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tapi berarti dia terkunci. Tetapi apa yang keluar dari mulut, asal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Itu kata-kata ini. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Kalau kita bilang hati itu dari pikiran, bukan jantung, pikiran, main dalam bahasa ini. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, apa? Pembunuhan, zinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itu yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh sesuai aturan-aturan adat Israel atau orang Yahudi tidak menajiskan orang. Tapi kalau kita belajar Alkitab, kita harus minta kuasa pengertian dari Allah sendiri. Jadi Matius pasal 15 bukan makanan halal, haram tentu jadi halal. Bukan itu pengertiannya. Kalau itu pengertiannya, sesungguhnya aku datang dengan api dan belerang, dan murkaku akan dihangatkan dan membinasakan mereka, yang termasuk makan daging babi, tikus, dan barang. Semua bertentangan ya ayat kalau begitu. Dan Tuhan sendiri yang bilang, sesungguhnya bukan peraturan. Maka Yesus dalam ayat yang bilang, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akar. Karena mereka itu, mereka orang buta menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti dua-duanya jatuh ke dalam dia. Ini kita belajar firman Tuhan untuk memperoleh kebenaran yang ada di dalamnya. Sebab Yesus sendiri katakan, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat 17. Yohanes pasal 14 ayat 6 dia bilang begini, aku inilah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau dalam dapat jalan yang Yesus tunjukkan dalam Alkitab, kita sudah dapat kebenaran, masalah hidup kita tidak perlu diperlukan. Pasti. Bagaimana dengan minuman keras? Apa ada ayat-ayat Alkitab? Amsal 20 ayat 1, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhubung-hubung dengan. Alkitab sudah beritahukan. Ini orang ini karena memang, ya inilah tikus mati meninggalkan apa? Cap tikus. Dia sudah jadikan cap tikus ini minuman keras, lebih dia sayang dari istri dan anak-anak. Pulang di rumah kalau semabuk, dulu dia bilang kekasihku, sekarang kaki dan siku. Ini ada 4 orang yang, 1 orang rasa tersinggung, lalu kemudian itu botol dia kasih pisang, kemudian cucu dia pertemuan muka keluar di jemaat. Kenapa? Mau. Siapa mengadu? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa menyelamatkan? Mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur dicampur. Dan yang secampur-campur akhirnya mati. Kalau keras dan bercampur. Jangan melihat anggur kalau mereka menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang masuk dengan nikmat, tapi kemudian memaku seperti ular dan menyemburkan bisa seperti biuda. Ada
kita ini kalau lebih baik tidak makan nasi daripada minta ini. Kalau saya tanya, kalau 2 hari tidak makan nasi cuma minum terus, sebuah. Kalau 1 minggu, ya tutup. Ragu-ragu. Tapi kan kalau 10 hari, selain mengikuti. Lalu kemudian orang yang sudah mampu, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Kalau dalam pengaruhnya, orang memampu aku, tapi aku tidak kurasa. Serta dia lepas dari pengaruh alkohol. Bila aku siuman, aku akan mencari anggur. Lihat ini terpengaruh. Sebenarnya yang paling baik adalah air jernih. Air jernih itu adalah pembersih di luar tubuh kita dan juga di dalam tubuh kita. Makanya dianjurkan paling kurang 8 gelas air jernih untuk diminum setiap hari. Biar ibu-ibu jago buat cuci baju. Kan kalau cuci kok dan kopi dan cuci dente membersih bagaimana? Jadi harus dicuci dengan air bersih. Yang luar tubuh kita dan dalam tubuh kita. Air jernih itu yang terbaik. Bagaimana dengan rokok? Apa ada ayat yang kita? Yesaya 55 ayat 2, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling besar. Siapa belanja yang bukan roti untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Apa rokok itu menyenangkan? Tentunya tidak. Ini orang kalau suatu ketagihan rokok, apalagi yang begini orang bilang, sebab saya tidak pernah mengalami. Kalau kurang sedikit, dia masih mau cari pegang, mau isap, rasa menyata untuk dibuang. Ya. Anak bilang, Pak, soilah, yang ada doli. Tanya Pak Mama, memang Mama juga tidak terima doli dari Pak. Dia padahal ada doli pornografi. Karena dia kemana orang merokok untuk kesehatan. Dia nama waktu itu belum narkoba, waktu itu jangan diantaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita, pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah diantaramu ada akar yang menghasilkan racun atau itu. Jenisnya narkoba, yaitu nama ada disebutkan akar menghasilkan racun atau membawa sambung di gunung-gunung, Montana dan sebagainya. Ini larang juga oleh Tuhan. Sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Ada orang minum alkohol lalu itu dengan ucapan syukur atau isap rokok, ganja, kita batuk-batuk ini boleh hilang karena kita isap rokok ini. Itu merusak paru-paru, akan terborokkan, bisa terjadi kanker. Jadi apa saja melalui perkataan, perbuatan, semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Dia Allah Bapa. Bagaimana dengan kepresidenan ini? Sekarang ini luar biasa kepresidenan ini. Bangsa dan saudara, bangsa apalagi waktu dulu ada yang sangat ganti-ganti dia kepala. Padahal bukan dia begini, bukan dia telah. Setiap kali musik mulai, orang luar terus. Jadi dia apa kata dia? Iya kan? Ini coba saja musik band. Memang setan ini pemimpin di luar sorga. Jadi dia tahu kesenangan. Pakai musik nggak apa-apa. Biar keluar orang peduli. Dia nggak ganti-ganti. Coba saja musik band itu nomor yang boleh. Pegang angkat. Tapi kalau pakai musik nggak apa-apa. Biar dia minta istri, biar dia minta suami, nggak apa-apa. Karena apa? Pakai musik. Setan selalu jatuh dalam dosa sebagai pemimpin nyanyi seluruh malaikat surga. Dia sekarang gunakan hadiahnya untuk menjerat mantan. Hanya dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Jalan pemimpin seperti singa yang mengaum dari orang yang dapat ditelan. Bukan cuma itu, mau talang. Jadi kita harus sadar, berjaga-jaga, ikut kepada firman yang Tuhan ajarkan. Dan musik yang baik itu mempengaruhi manusia dari pinggang ke atas. Tapi musik yang tidak baik mempengaruhi manusia itu dari pinggang ke bawah. Kita ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanannya luar biasa. Menderita hidup di atas dunia, diolok, ditampar, diludahi.
Dan setan dengan rencana menggunakan alat-alatnya manusia sampai Yesus harus tersalib. Untuk siapa? Untuk saudara-saudari dan saya. Bagaimana respon pengorbanannya luar biasa untuk saudara dan saya. Makanya Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu domba. Ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa mengambilnya, aku berkuasa memberikan, dan berkuasa mengambilnya. Inilah tugas yang diterima dari Bapa. Yesus, orang katakan, oh dia dibunuh oleh tentara-tentara Romawi, oleh orang-orang Yahudi yang fanatik. Tidak ada yang bisa membunuh Allah Maha Kuasa. Tapi Yesus katakan, I lay down my life. Aku menyerahkan kehidupan untuk menerimanya kembali. Nah, ada orang yang ambil daripadanya, tapi dia merahkan, berikan. Ayat emas dalam Alkitab Yohanes pasal 3 ayat 6, yaitu Allah karena kasihnya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara umum, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak. Berapa di antara kita yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi? Saya undang untuk berdiri. Janjimu, aku
Tetap setia